Jekio. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Ho ho. Bertemu lagi kita di acara santai ngobrolin Dupa. Masihlah bersama saya kan, tukang cuap-cuap. Nggak cuap, nggak cuan. Kayaknya dulu banget tuh slogannya. Udah lama nggak saya pakai slogan itu, men. Men, jadi ini bertepatan dengan yang namanya bulan suci. Asik, gini nih memang bulan-bulan yang memang penuh berkah katanya kan. Untuk saudara saya dan kawan-kawan umat Hindu, selamat menjalankan Galungan dan Kuningan. Kemudian teman-teman yang umat Muslim juga sedang menjalankan ibadah puasa. Memang artinya ini vibrasi bulan ini vibrasi oke banget ya, vibrasi asik ya, vibrasi yang dimana kita bisa memanfaatkan momen ini, momen penuh keberkahan ini untuk diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan diri kita ke wawasan kesadaran yang lebih baik. Asik ya. Jadi kalau kita ngomongin bicara galungan ya, galungan itu kan kita ngomong kemenangan ya. Untuk teman-teman yang masih belum bisa memaknai ya nggak apa-apa, lama-lama juga pasti akan ngerti-ngerti sendiri kan. Yang namanya kita memaknai kemenangan itu kemenangan diri kita sih sebenarnya kan. Kemenangan diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita atas segala yang namanya pertempuran gitu sebenarnya dalam diri kita, sebelum kita menunjukkan siapa diri kita, sebelum kita merefleksikan siapa sih diri kita tuh di lingkungan kita. Jadi itu sebelum itu muncul ya kan, orang bisa merasakan, orang bisa lihat apa reaksi dari kita, aksi dari kita, itu ada dulu nih pertempuran ya kan, pertempuran atau perdebatan tuh antara beberapa pihak yang ada di otak kita, yang di dalam diri kita tuh apa yang harus kita tampilkan. Nah, sebenarnya sih permasalahannya tuh bukan di memenangkannya itu aja sih, bagaimana kita sebagai sang diri, sang manon, sang pemerhati ini yang memang diri kita yang memang sebagai pemutus pengambilan keputusan. Itu tuh kuasanya kita, bukan menteri-menteri kita. Nah, kalau kita ngomong analogi ya, kita ngomong analogi ini, kita tuh presidennya men ya kan. Dan ada banyak menteri yang ada di otak kita ini, yang ada di benak kita ini, ada banyak menterinya. Ada menteri ketakutan, menteri kemarahan, menteri kepanikan, menteri kecerdasan, menteri kebijaksanaan, ada macam-macam. Nah, itu kalau semakin sering kita menggunakan menteri, semakin kita perhatian pada suatu menteri ya, jadi dia akan lebih dominan dia gitu loh. Jadi kalau kita lebih perhatiannya ke menteri ketakutan, munculnya akan ada ketakutan-ketakutan yang ada gitu loh, yang kita lihat tuh, perspektif yang kita lihat dari dunia ini ya perspektif ketakutan. Nah, permasalahan jadinya siapa sih sebenarnya yang berdebat di dalam benak kita ini? Nah, itu tuh harus kita bisa pastikan, dan kita bisa kita atur tuh, lu jangan berdebat, lu nggak ada gunanya misalnya begitu kan. Di saat kita memang membutuhkan sebuah kebijaksanaan tuh, kita belum membutuhkan yang namanya menteri kepanikan ya kan. Jadi sebenarnya perdebatan itulah yang memang seharusnya bisa kita menangkan sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengambil kuasa penuh atas diri kita sendiri. Jadi kita tidak hanya sebagai istilahnya terjadinya kecamuk gitu loh, terjadinya perdebatan itu kita hanya melongo diem aja kan. Jadi ya useless aja sih kita sih, jadi sebagai manusia kan. Sebagai manusia itu kan memang kita punya tugas untuk melanjutkan evolusi alam semesta ini, untuk meningkatkan kesadaran itu menjadi kesadaran universal. Sehingga kalau udah nyampe di kesadaran universal, apa yang terjadi ya energinya akan energi yang luar biasa, dan kita akan kembali ke orang Bali bilang tuh yang namanya embang ya, kita kembali ke kosong lagi gitu loh kan. Itulah yang namanya kalau istilah agama Hindu, umat Hindu, itu namanya moksa. Kita akan kembali ke inti. Dan ya kita kembali lagi ke perdebatan itu kan. Kalau kita harus bisa menentukan tuh orang yang berdebat tuh siapa sih pihak yang berdebat ini kan. Jadi memang harusnya ada di situ, ada keberanian, ada menteri istilahnya kebijaksanaan di situ, ada menteri yang lebih tenang, itu yang lebih banyak dominan. Jadi itu tergantung dari kitanya melatih diri kita tuh mau ke arah kemana kita nanti untuk membawa diri kita ke dalam level-level kesadaran yang lebih baik. Nah, seperti itu.
Mungkin ada beberapa yang belum paham, no problem. No problem. Suatu-suatu akan paham. Jadi kan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya momen-momen yang sudah kita hadapi, seiring kesadaran yang kita bisa alami, sehingga kita bisa tahu dinamika-dinamika yang kita alami, yang kita hadapi sebenarnya itu adalah untuk memupuk kesadaran kita menjadi kesadaran yang lebih baik. Sehingga kita bisa harmonis ya antara kesadaran personalnya kita dengan kesadaran universal. Apa yang terjadi kalau dia harmonis ya gitu kan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Buana Agung dan Buana Alit itu ya sebenarnya satu adanya, dan memang tidak sesederhana itu ya kita istilahnya mengambil sebuah kesimpulan, tapi itu memang perlu dialami. Di awal, langkah awalnya itu tadi ya, bagaimana caranya kita memenangkan pertempuran itu, sebenarnya pertempuran dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, itu yang penting, men. Jadi bukan hanya sekedar di wilayah eksternal saja kita membuat persiapan upacara di Galungan misalnya kan, bagaimana kita mempersiapkan makanannya, terus bagaimana kita mempersiapkan sesajian Banten kita. Nah itu dia tuh. Itu yang cukup uniknya. Kenapa? Terkadang ya kita, karena sudah itu menjadi sebuah adat kebiasaan gitu kan, kita menjadi itu patokan, padahal bukan, men. Patokan itu adalah diri kita nih. Kita membuatnya di eksternal itu sebenarnya untuk membantu kita agar kita bisa hening, men. Kita mau menjalankan ibadah, kita menjalankan ya namanya upacara adat ya kan. Kalau di Bali Hindu Dharma itu kan, itu dia memang sudah menyatu sekali kan antara adat dengan agama itu. That's great, man, karena itu kita ngomong ada yatnya di situ kan, namanya pengorbanan suci yang tulus ikhlas, tuh perlu digarisbawahi, itu tulus ikhlas. Nah, kalau kita semua bisa menjembatani apa yang kita sedang lakukan dalam persembahyangan kita, dalam melaksanakan upacara adat kita itu dengan tulus ikhlas, nah di situ tuh baru namanya tercipta keheningan. Nah, jadi kita tidak perlu memaksa orang lain yang ada di sekitar kita untuk agar sama dengan kita, agar kenahnya itu harus sama, enggak juga, men. Orang juga punya perspektif yang berbeda gitu. Kalau nggak gitu ya lu sama aja sama bebek ya kan. Suruh baris gitu. Enggak, jadi memang ya kita harus bisa punya pemikiran sendiri lah, kita punya perspektif sendiri, dan kita memang bisa membuat dasar pemikiran yang tepat, kita membuat argumen yang tepat, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasa nyaman. Ya nggak it's me gitu ya kan. Kalau it's me itu karena ini gue gitu loh, bodo amat yang lain, nggak juga ya. Tapi yang namanya kita toleransi. Nah itu di situ namanya keberagaman itu yang bisa kita satukan jadi kayak gado-gado itu ya, kalau kita nikmatin itu bisa memang jadi enak. Nah itulah namanya tercipta, namanya harmonis. Heninglah tercipta. Nah itu penting, men. Jadi kalau seandainya Anda ngerasa dalam Anda mempersiapkan yang namanya eksternal di luar diri Anda itu, misalnya upacara-upacara agama, terus kita mempersiapkan Banten, ternyata Bantennya belum selesai, terus Andanya panik, terus kepanikan itu juga akan menciptakan kepanikan yang lain untuk orang-orang yang di sekitar Anda. Tolong dipikirkan lagi deh. Rasanya itu bukan yang namanya, kalau orang Bali istilahnya sesidan-sidannya deh, bukan deh kayaknya. Bukan yang namanya tulus ikhlas lagi, nggak tulus ikhlas, men. Jadi patokan. Hati-hati tuh, kalau kita membuat patokan di luar diri kita, di luar kemampuan kita, apa yang terjadi? Ya sudah itu. Boom! Chaos, man. Jadi biar gak terjadi chaos ya, hendaknya kita bisa sosialisasikan lah kita maunya seperti apa. Apalagi kita, teman-teman yang di Bali terutama kan banyak yang hidupnya itu di keluarga besar ya. Kalau kita ngomong keluarga besar, otak, pikiran tuh ada banyak banget. Ya hendaknya itu kita diskusikan lah, kita open komunikasi yang enak, sehingga clear banget communication itu yang terbentuk, sehat banget jadinya kita gitu loh. Jadi komunikasi kita sehat, ya hubungan kita sehat, dan yang terpenting dalam kita melaksanakan ibadah bareng-bareng itu bisa menciptakan keheningan bersama. Asik. Jadi luas ya kalau kita ngomongin yang namanya kemenangan ini ya. Ya begitu juga mungkin ada teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi di kaum muslim itu juga memang menggunakan yang namanya penempaan diri itu dengan cara ibadah puasa. Dan itu keren itu. Bagi saya tuh saya banyak belajar juga dari saudara-saudara, teman-teman saya yang muslim, karena di situ mereka bagaimana mereka bisa melatih untuk mengendalikan diri itu awesome banget, keren banget. Jadi saya melihat untuk teman-teman yang memang taat, yang memang tekun banget menjalankan aturan-aturan agamanya, itu memang luar biasa santun sekali, bener.
dalam sehari itu mereka bertemu air tuh 5 kali loh kan, ngambil wudhu kan untuk melaksanakan sholat. Itu keren men. Jadi apa ibaratnya saya cuma mengagumi aja, bukan dalam arti kita membandingkannya head to head, nggak bisa men dibandingkan men. Pemikiran orang berbeda-beda, jalannya orang berbeda-beda, hati vibrasinya berbeda-beda, nggak akan mungkin bisa dibandingkan. Konteksnya saya ini hanya sekedar mengagumi aja gitu loh, kayak kita datang ke sebuah taman tuh ada bunga banyak ya, kita kagum aja gitu dengan yang ada yang orang yang punya apa ya, insight yang berbeda gitu dari kita, tapi ternyata itu indah juga gitu kan. Jadi intinya ya semua jalan apapun yang kita tempuh menuju Tuhan itu ya pasti luar biasa keren gitu kan. Asal satu aja kita bisa menciptakan keheningan bersama. Semua nyangkutnya ke keheningan bersama. Jadi kemenangan yang yang kita simbolkan ini nih di galungan kuningan ini, yang katanya leluhur kita datang, sinar-sinar leluhur kita tuh mampir ke rumah kita, itu terkait dengan keheningan. Nah, jadi itu semua yang faktor-faktor eksternal itu sebenarnya membantu kita agar kita bisa membawa diri kita, membawa yang namanya energi kita ini menuju ke energi yang lebih baik, energi sinar yang lebih keren. Asik. Bos, ngomongin dupanya kapan? Ini kayaknya nih Haji Mumpung ya. Haji Mumpung kayaknya ada momen yang bagus nih, bisa diomongin dengan lebih banyak ini. Ini kalau nggak ada remnya nih bisa ngomongnya bisa sampai ya jam-jaman lah ya. Oke, tanpa kita basa-basi lagi ya. Jadi saya sebenarnya, jadi beberapa hari yang lalu tuh saya ketemu temen gitu kan di Facebook statusnya. Dia naruh kayak ada dupa gini, ini dupa birla. Ya, dupa birla. Di dupa birla gitu dia ada di samping dia sedang capture foto anaknya gitu di samping dupa birla gitu. Ini keren nih sebenarnya, dia entah dia mau promo terselubung entah gimana. Saya memang suka ngelihat gitu, suka nge-scroll gitu teman-teman yang memang aktif di dunia media sosial itu. Saya memang selalu suka lihat gitu, suka pantengin apa saja sih yang mereka kerjakan. Termasuk salah satunya itu tuh statusnya itu ada foto anaknya bersama, di sampingnya itu ada foto dupa ini gitu. Jadi saya tertarik gitu. Dupa apa nih, saya lihat, saya zoom. Ini dupa keren nih. Ada kemenyannya. Jadi akhirnya meremet lah gitu kan pembeliannya. Jadi pokoknya intinya si dupa birla ini, kemenyan ini ya. Ini katanya dia frankincense. Dan ini nih, ini nih dupa birla ya. Kemenyan juga ada tulisnya. Cuma ini kayaknya dia versi yang lebih murahnya lagi. Nah, apakah kita buktikan ya. Ini sebenarnya di konteksnya saya membuat video ini bukan konteks untuk saya bukan, kapasitas saya bukannya sebagai yang pihak yang bisa membenarkan dan menyalahkan ya, enggak juga sih. Kebetulan saya memang punya pengalaman, kebetulan saya memang pernah mendengar ada informasi tentang kemenyan atau tentang bahan-bahan apapun. Ya saya coba sharing aja sih intinya di sini. Jadi sah-sah aja ada orang membuat, dia ngomongin kemenyan tapi ternyata bukan kemenyan, dia ngomongin gaharu ternyata bukan gaharu, ya itu sah-sah aja men. Itu kalau saya bilang lebih sehatnya lagi, bahasa kita tuh ada bahasa kompetitif sehatnya kita adalah itu marketing kita men. Asik, itu gaya marketingnya gitu tuh memang beda-beda ya. Jadi memang saya jadi istilahnya yang membuat saya terinspirasi ya adalah foto teman saya itu, dia mengupas tentang birla. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, yang membuat birla ini nih, oh ini tuh Kawi Gopala. Anda tahu kan? Teman-teman pasti tahu lah Kawi Gopala. Ini dedengkotnya dupa di Bali. Saya tuh masih ingusan, masih main kasti kalau orang bilang tuh, masih main gebuk-gebuk atau main patuk lele kalau di Sumatera ya. Saya kan kecilnya di Sumatera, main patuk lele, masih main di empang lah. Beliau sudah jualan dupa. Kebayangkan banyaknya pengalamannya. Jadi memang saya makanya di depan tuh di awal saya menyampaikan nih ya kan, kita ngomongin disclaimer dulu bahwa saya bukanlah pihak yang pantas untuk bisa membenarkan dan menyalahkan.
ini adalah ajang untuk kita sharing aja, ya kan. Kalau masih belum patah sih juga nggak apa-apa gitu kan, masih nggak cocok gitu loh. Saya ngerasa inilah bahan yang pas untuk saya. Silahkan, itu hak Anda. Itu hak kita masing-masing untuk kita meyakini. Karena meyakini adalah pintu gerbangnya kita untuk bisa mengaktifkan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Itu aja ya kan, keren gak sih? Jadi Anda yakin benar, Anda yakin salah, Anda tetap benar. Semua benar. Itu kata Mbah Henry Ford loh. Itu yang pernah bikin mobil Ford massal, mobil massal pertama kali di dunia tuh ya Mbah Henry Ford. Itu pernah ngomong begitu. Anda benar, Anda yakin salah, Anda tetap benar. Gokil gak tuh? Jadi jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Asik. Bos, buka langsung dupanya. Ngoceh mulu. Oke, kita langsung eksekusi ya guys ya. Kita ulur waktu lagi. Jadi ya, ini segini nih saya belinya 40.000 ya guys, 40.000. Terus ini isinya ada 6 ya, ada 6. Nah, ini saya jadi mengingat seperti dupe India ya. Jadi dia memang meniru mampus banget ini, meniru amati tiru plak, itu namanya ATP. Jadi nggak ada modifikasinya. Modifikasi paling di desain ininya aja. Jadi kemasannya dia memang bener-bener ATP. Amati tiru plak. Tapi no problem. Itu hak marketingnya. Ya kan? Tapi memang dari India memang sudah ini sudah ibaratnya booming ya dengan kemasan begini. Ini persis banget nih tuh begini nih. Ini kemasan yang di India nih. Kalau teman-teman ngelihat ada kemasan Darsan ya, perusahaan Darsan itu yang dibawakan distributornya dari Gayatri ya. Dia bawain dupe ini biasanya. Si dupe yang begini nih. Ini lebih keren ya, ada 100% Indonesia. Oh, ini keren nih, ini keren. Ini layak ekspor nih. Yuk, ekspor. Asik. Jadi kita lihat nih, ini isinya segini nih. Asik nih dupe. Ya. Asik banget dupenya, Mas Soul ya. Saya memang suka nih kemasan yang segini-gini nih ya, visual dupe yang segini-gini nih ukurannya. Kita 22 cm ya dia. Bener coy, ya, 22 cm. Oke, kita coba bakar. Apa yang terjadi? Dedengkot dupa sedang membuat dupa. Bagaimana dupanya? Dia nulis ini frankincense. Ya, dia nulisnya frankincense. Apakah benar ini frankincense? Langsung kita geber ya guys. Dari penampakan putihnya saya sudah tahu, dari pembakaran pertamanya juga saya udah tahu. Ini biasanya ada yang nanya nih, Pak, ada seorang pedagang gitu kan, ditanya sama pembelinya, Pak, saya mau nyari dupe kemenyan. Dupenya yang ada minyaknya apa enggak? Gitu tuh. Istilah yang ada di pasar tuh begitu, nanya gitu, yang ada minyaknya apa enggak? Yes, sudahlah, itu fine-fine aja kan. Dan ini bukan kemenyan. Ini bukan frankincense, man. Ini damar. Ya, jadi ini damar. Jadi memang ini kemungkinan beliau menggunakan tulisan kemenyan ini. Ya, saya pernah sih di video sebelumnya saya akan pernah bilang kalau bisa sih jangan menyesatkan ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga. Maksudnya gini, kenapa saya bilang nggak ada salahnya nih? Karena sebenarnya nih ngeri-ngeri sedap nih saya ngupas dupa ini. Tabe guru, tabe. Tapi enggak lah, kan porsinya saya hanya sebagai pengamat, nggak sih? Jadi ya ini damar ya guys ya. Jadi dia bukan kemenyan. Dari penampakan ini kita bisa udah tahu ya, ada putih-putih begini. Dia lebih banyak unsur damarnya. Ya. Dan dari pertama kali kita bakar itu udah keluar minyak. Ini yang kata orang yang di dagang-dagang itu ngomongnya, kemenyannya mau nggak ada minyaknya, mau yang ada keluar minyaknya apa enggak? Asik, lo kayak ngomong mau pakai santan apa enggak nih es kopiornya? Es kopior pakai santan, coy. jadi gitu tuh, istilah kerennya sekarang begitu tuh. Jadi kayak kalau kita istilahnya jualan itu tuh harus ada kayak kasih ada alternatif gitu kan, kayak kita ke salah satu waralaba gitu kan yang fast food gitu kan, gimana pahanya
mau yang paha atas atau paha bawah gitu kan. Atau itu kentang gorengnya mau yang gede apa yang kecil. Ada pilihan-pilihan itu yang akan membuat apa ya, nafsu pembeli itu makin gahar gitu. Karena ada pilihan. Nah, jadi ini saya suka nih bahasa marketing itu bagus banget ya. Jadi memang walaupun ini apa ya istilahnya, kalau nyampe di luar juga orang akan beberapa ada yang sedikit kecewa jadinya ya, sedikit kecewa saya bilang, karena kalau dia bilang ngomongnya frankincense ada sesuatu yang bisa dia bisa tonjolkan frankincense. Ini memang frankincense ya. Jadi gini, kita ngomongin kemenyan itu banyak macam, itu bangsa getah-getahan ya, itu banyak macam. Jadi kita ngomong frankincense, kita ngomong yang namanya stirak benzoin, itu tuh ada banyak macam guys. Dan kemenyan ini bukan kemenyannya tipe itu ya guys ya, ini dia damar. Harganya juga jauh beda banget. Damar itu ya koreksi kalau saya salah, mungkin dia sekitar 60 ribuan ya, 60 ribu sampai 100 ribu per kilo. Sedangkan kalau kita ngomong kemenyan, minim itu 800 ribu per kilo. Jadi memang hal yang jauh berbeda sekali, kita nggak bisa menyamakan, tuh jauh banget. Dari fungsi juga beda. Damar itu biasanya dipakai buat apa ya istilahnya, pembakaran, makanya orang suka menggunakan damar. Dulu kan hidupin damar deh gitu kan, orang-orang zaman video itu kan hidupin damar. Salah satu leluhur saya dilabelkan Arya Damar karena beliau suka belajar, suka apa ya istilahnya, menekuni kegiatan kegiatan pekerjaannya itu di malam hari. Jadi dia ngidupin damar karena beliau tidak punya nama waktu itu, cerita leluhur saya. Dia diberikanlah nama Arya Damar kayak gitu kan, karena ya jadi karena memang digunakan untuk pembakaran, untuk penerangan. Dan damar itu juga sebenarnya untuk ini nih, untuk vernis, untuk vernisnya furniture gitu, untuk bahan-bahan clear, untuk bahan cat. Jadi memang itu bahannya murah banget, dan itu dibakar. Nah kebetulan memang suka dicucokmologi gitu, dicocok-cocokin gitu kan. Ini pokoknya bau-bau getah nih, masukkan aja ini gitu. Nah bahkan kalau di Bali sendiri itu udah lama beredar, dari sejak tahun 80-an itu sudah beredar ngomong yang namanya menyan arungan gitu kan, terutama yang di daerah selatan itu mereka ngomong itu menyan arungan. Menyan arungan tuh adalah katanya kemenyan yang ada di tengah laut gitu loh, padahal ya nggak ada gitu barang kemenyan di tengah laut, nggak ada. Kalau kita ngomong something, ada bahan yang dari namanya lumut, itu nggak seperti itu bentuknya. Ada lumut kok, lumut itu aromanya juga enak, tapi dia bukan kemenyan. Jadi ya ini istilahnya dicucokmologi ya. Kalau bahasa sekarang tuh hoax ya, hoax yang memang terus disebutkan dari pihak yang banyak pihak menyebutkan hal itu, jadi dia ada sebuah fakta. Padahal kalau kita mau merunut lagi ya kita coba cari mbah Google-nya gitu kan, kita runut referensinya tuh diambil dari mana, apakah dia hoax apa enggak ya kan. Jadi memang ini kalau kita ngomongin namanya bahasa marketing ya memang sah-sah aja ya kan sih. Seperti kita ya aduh ampun Niki harganya tolong dong Pak, murahin dong harganya Pak, jadi misalnya harga 100 rupiah gitu kan, diturunkan jadi 70 rupiah gitu kan, tolong Pak mudahin jadi 70. Aduh itu ampun harga pokok nih kok, yang bede aja ngambil batinnya, padahal mungkin harga pokoknya sekitar 40 rupiah gitu. Jadi dia bilang aja ambil batinnya udah bede kan, udah mepet sekali gitu kan ya, namanya sah-sah aja. Tapi itu bukan juga berarti kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha itu disahkan untuk melakukan penipuan yang cukup masif juga, enggak men. Jadi ada usaha yang bertanggung jawab. Persis juga kayak kita di zaman dulu tuh, tahun sebelum zaman-zamannya Bung Karno tuh, ingat banget kakek saya dulu medagang, ibu saya yang menyampaikan ke saya ceritanya. Kalau ada yang namanya polisi ekonomi tuh, ada pengawas gitu loh, ada harga pokoknya berapa tuh, kamu jual berapa gitu loh kan. Jadi kalau kita jualnya terlalu tinggi juga ya nggak boleh, jadi kan nggak muter ekonomi. Yang jelas kan intinya tuh untuk perputaran ekonomi. Sebenarnya dari kebijakan itu tuh ada positif ada negatifnya, namanya kan pasti pisau kan, ada bermata dua juga. Cuman yang saya lihat itu ada ibaratnya ada fairness di situ, ada apa istilah, cukup fair lah kita menerapkan ekonomi, sehingga tidak ada yang namanya orang bisa menjual harganya menjulang. Ya kayak gini lah kan, orang anggap kalau kemenyan pertama kali lihat bungkus begini, apalagi ini nggak bisa dibuka gitu, orang pasti akan lihat, oh ini berapa harganya, sekian gitu kan, misalnya 40.000 dibagi 6 kan. Orang kan lihat, oh ya memang worth it gitu loh, atau kok murah banget gitu kan. Padahal orang ngerti kalau yang udah paham kemenyan tuh memang mahal gitu loh, pas dijual harga segitu, wah kok murah ini gitu kan.
belilah mereka. Nah, jangan sampai ada orang yang menggunakan bahan-bahan yang murah tuh dia jualnya harganya fantastis gitu loh, karena melihat apalagi dilabelkan dengan label bahan-bahan yang memang orang taunya itu memang bahannya mahal gitu loh. Jadi mereka harga dasarnya nggak seberapa, jual harganya fantastis. Cuma bagi saya sih ini cukup fair kalau menurut saya sih ya, dengan wajar dengan mereka menggunakan damar terus dengan jual segini wajar. Apalagi men dapatnya banyak nih men, banyak banget nih. Dupa ini isinya ada 31 batang ya, 31 batang. Apakah dia ada nulis di sini jumlah isinya berapa? Oh 35. Saya ngitungnya 31. Lagi 4 kemana? Oh berarti mungkin kurang hitungnya ya. Kurang hitungnya. Kita buka satu lagi yuk. Dia nulisnya ini 35 batang. Kita buka satu lagi ya, kita buka satu lagi. Apakah saya yang salah itu? Apakah tadi saya pakai main-main ya kemana-mana dia ya? Jadi dia bisa hilang dia. Ini duponya. Apakah saya salah itu? Kita singkirkan dulu barang ini ya guys ya. Langsung kita hitung ya guys. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Ini 33. 33. Jadi mungkin ya gini. Karena ngitung ini termasuk bagian dari manpower ya kan. Cukup banyak ngabisin waktu. Jadi manpower itu tercatat ya lumayan jadinya. Jadi mereka ngambil simple aja. Padahal ini kalau kita ngomong bahan kayu, kita ngomong bahannya si damar, bahannya bambu itu memang berbeda ya. Bisa berbeda-beda. Jadi ngambil simple. Dia udah hitung misalnya 35 batang, dia timbang. Jadi memang ini sepertinya ini pakai metode timbang nih. Padahal kita ngomongnya kalau ini bukan, sekali lagi saya ingatkan disclaimer saya, ini saya bukan punya kapasitas sebagai pihak yang membenarkan dan menyalahkan. Ini kan dia ngomongnya 35 batang ya. Ini bagi saya ini pertanggungjawaban. Kita jualnya batangan jadinya. Kecuali kita ngomongnya di sini gram. Pertanggungjawaban kita ngomongnya berat. Tapi memang ada beberapa orang untuk mempersingkat waktu, untuk cari simple aja. Ini saya rasa mungkin mereka pakai borongan ya, cari simple. Ini nih dihitungnya udah 35. Jadi dia timbang sekian gram jadi misalnya kan. Jadi dia nggak perlu mikir lagi ngitung, dia pokoknya masukin, dia timbang udah sekian gram. Padahal kalau dihitung dari saya bilang tadi, kita ngomongnya namanya faktor itu ada banyak banget, ada bahannya bisa beda banget tuh berat-beratnya, dari kekeringannya tuh beda banget beratnya. Jadi ini bisa 33, ini saya hitung bisa 31 nih. Ini 31. Jadi ini berbeda-beda nih jumlah batangnya, beda-beda. Ini beda-beda jumlah batangnya. Jadi ini satu lagi saya ingatkan ya, ini sebagai masukan aja, masukan sebagai saya pernah kok kerjasama dengan Kawi Gobala. Saya sangat menghormati beliau yang sudah memang sebagai senior ya dari bisnis perdupaan yang ada di Nusantara. Jadi ini sebagai masukan aja ya kan, bukan ya apalagi saya cuma remah-remahan yang sedang bercuap-cuap nggak kedengeran sama raksasa. Gede bener. Siapa sih? Tikus kecil cuma nggak kedengeran. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang sudah begini ya, ada sih yang detail gitu, yang memang jadi detail itu hati-hati tuh. Kalau bisa kita kayak menempatkan diri kita tuh sebagai konsumen, tempatkan diri konsumen yang ekstrim gitu loh, ekstrimnya. Jadi misalnya dia detail segala macam. Jadi ini termasuk bagaimana kita present trust, kepercayaan kita gitu loh ke orang yang sudah percaya beli nih. Orang udah percaya beli, jadi itu kita udah mempertaruhkan trustnya kita loh. Jadi image-nya kita ya kan, trust orang yang sudah ada orang yang rela memberikan kepercayaannya ke kita gitu loh. Jadi ini benar-benar dipertaruhkan sekali nih. Jadi kita lihat bukunya gimana, beratnya gimana, atau jumlah batangnya gimana, terus ya, termasuk apakah dia ngomongin ini kemenyan apa ini sesuai apa enggak, itu tuh benar-benar dipertaruhkan men. Jadi kalau bisa sih janganlah kita mempertaruhkan sesuatu yang memang nggak layak dipertaruhkan. Kualitas diri kita tuh jauh lebih berharga. Kualitas brand kita, kalau kita ngomong produk itu kita ngomong brand men. Identitas kita tuh ya brand. Brand tuh including holistic banget. Jadi dia ada termasuk bahannya,
Masuk bagaimana kita bisa apa istilah memenuhi atas janji yang kita sampaikan. Ini kan janji, kita ngomong kemenyan tuh janji, men. Dan syukur aja banyak teman-teman di Nusantara atau di Bali khususnya nggak paham tuh yang mana kemenyan. Rata-rata sih nggak paham. Saya keliling di Bali, banyak yang nggak paham tentang mana kemenyan, mana damar, mana kopal. Nggak paham. Kopal lagi lebih murah, mamen. Kita ngomong kopal murah lagi. Oh god, itu coba aja lihat tuh yang berwarna-warna gitu tuh, murah lagi tuh harganya. Nah jadi ini damar ya, damar. Oke. Nah kita coba mainkan lagi yang namanya. Nah ini versi murahnya, ini dijual nih 35 ya, 35.000 ke saya. Jadi dia coba kita tes dulu ya guys ya. Beratnya berapa sih? Tes beratnya berapa. Nah yang keliling plastik mungkin sama kemasannya sekitar 15 gram lah ya. Beratnya ini 870 gram. Jadi kalau kita potong sama 15, cincai-cincai 850 gram lah ya beratnya. Beratnya 800 gram, terus panjangnya 32 cm. Lihat dari penampakannya sih hampir mirip ya. Jadi teman-teman pembeli, penikmat dupa, ini sebagai hasanah untuk kita paham aja sih wawasan tentang dupa ya. Ini memang damar kalau kebanyakan jadi bikin rusak reseptor ya. Saya agak sensitif banget. Mungkin saya matikan aja. Saya sangat menghargai sekali reseptor hidung saya karena ini payuk jakan deh di sini. Makanya dikasih segede gini ya, asik ya. Sih. Alat untuk nyari duit gede banget. Ketahuan kan hasilnya gimana? Asik. Sombong lu. Gokil. Enggak lah, canda. Iya kan kudu pede dikit gitu kan kalau kita jualan dupa tuh. Kalau ditanya nih, itu teman-teman pedagang dupa, pengusaha dupa, ditanya sama calon mertuamu gitu, atau ditanya sama orang-orang yang di keluarga besarmu yang memang tidak paham apa sih yang kamu lakukan sehari-hari, ditanya gitu, aktivitas napi Gus, aktivitas napi Pak, tiang kecil-kecilan pedagang dupa, sambil agak menunduk, aduh jangan deh, pride man, pride. Kita membuat dupa, kita sedang menjalankan bisnis dupa ini pelayanan man. Pelayanan itu tuh kita ngomong energinya gede men. Iya. Dasarnya harus ada ketulusan, dasarnya harus ada terima kasih. Rasa syukur kita tuh, terima kasih sudah dikasih kehidupan sampai saat ini, dan terima kasih dikasih kesempatan kita untuk menyediakan, untuk membantu, memfasilitasi orang-orang yang mau mendapatkan level keheningannya. Dupa, ya kan? Ini dia nih. Ini kopal. Kopal lebih murah. 30.000, 25.000 per kilo dapet. Lu bisa beli tonase mah murah lagi. Ini kopal. Ini kopal tuh kalau berwarna-warna nih. Nah, ini saya sukanya nih kalau di kopal ini dia ini kerjaan beresiko untuk mencampurkan kopal. Ya, kenapa? Karena kopal itu sendiri kalau lu salah campur bisa mati api. Nah, kalau untuk yang di kelas-kelas begini, orang nggak peduli sebenarnya mau lu ngomong kemenyan kayak, mau lu ngomong kucing terbang kayak gitu kan, orang nggak peduli. Yang penting dia harga, ya kan? Satu harga, dan kedua tidak mati api. Ya, mati api itu maksudnya tiba-tiba tuh mati gitu loh. Oh, dia akan lihat nih. Sat! Oh, 7 turunan tuh nggak akan pernah beli merek itu. Dia taunya cuma itu. Padahal nggak tahu ya perjuangannya orang bikin dupa, terutama nih kalau kita ngomongnya pemilik sama pemilik bisnis sama yang ngeracik itu beda orang. Yang ini diteken nih, yang peracik ini diteken sama si pemilik bisnis. Gua nggak mau tahu ya, pokoknya gua mau yang murah, yang aromanya udah nempel banget, sudah mendekati lah dengan aroma yang ada di pasar. Maunya begitu gitu loh, harganya murah, maunya begitu doang gitu kan. Terus kalau bisa jangan mati api. Ingat, boys. Bingung kan, dia carilah bahan yang murah gitu kan. Bahannya nggak tahu nih, getahnya si kopal itu memang ini udah mulai ini ya, udah mulai cukup resiko loh, udah kayak mau mati dia nih. Cuman mana dia ya, alat sudah dia udah tidak, kan udah kita bakar full nih, ternyata dia mengkerucut, udah mulai mengkerucut. Ini memang pembakarannya kurang begitu sempurna.
Itu akibatnya kenapa? Kenapa bisa begitu? Apa sih? Karena di sini ada hambatan. Di sini ada resistornya. Resistornya apa? Ya si kopal itu. Ya memang dia berbeda dari ini damar, ini kopal. Ya. Jadi ini lebih mahal, ini lebih murah. Tapi kalau dibandingkan yang namanya sama kemenyan, ya jauh banget. Ini bukan kemenyan. Kalau teman-teman memang mau menggunakan dupa yang memang untuk purifier, untuk pembersihan di alam, ya. Karena memang kita tahu kemenyan itu sendiri getarannya memang fix banget, keren, ya. Makanya orang-orang Pida tuh ngomongnya asap penyan maje gau. Itu ada, kalau orang Bali kan ada kidung ya istilahnya tuh. Kidung tuh lantunan suci ya. Lantunan suci yang kita persembahkan, yang kita sampaikan, yang kita getarkan ketika kita sedang melakukan persembahyangan. Asap penyan maje gau. Nah, karena memang getarannya keren itu. Di kemenyan itu getarannya keren banget. Untuk purifier terutama itu memang untuk pembersihan itu keren banget. Untuk mempiurkan, memurnikan tuh keren banget. Jadi teman-teman yang memang sudah ngerasa tuh tempatnya tuh kok kayaknya aku makin kalau baru pulang ke rumah itu kok rasanya suntuk, makin suntuk. Di luar ada distorsi macam-macam, yang orang marah-marah ngebel sena jidat, yang kita di lampu merah itu sudah hijau ya, baru sedetik 2 detik hijau udah ada yang ngebel di belakang gitu, ngebel udah kayak dia mau kemana gitu kan, rasanya mau ke surga cepet gitu kan. Tapi apa ya istilahnya itu kan apa ya, ada banyak sampah-sampah jadinya ya, tertumpuk gitu kan di jalanan. Hasil kita bersosialisasi di jalanan tuh nyampe di rumah kok makin suntuk lagi gitu loh kan, kondisinya gimana gitu rumah. Bisa dibakar kemenyan lo ya, kemenyan yang murni. Dan itu untuk bisa lebih tahunya ya bisa hubungi kami kan. Kami cukup inilah apa istilahnya, maulah menyampaikan mana sih yang namanya kemenyan, mana sih yang namanya damar, mana sih yang namanya kopal. Jadi kalau pakai kopal damar ya kalau bisa sih jangan dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi ini saya salut nih sama pembuatnya, ini udah cukup jago. Tadinya dia udah mau mati, tapi dia bisa ini lagi, bisa mempertahankan ininya, kemampuan pembakarannya. Jadi kalornya cukup bagus di sini sehingga dia bisa membakar sini. Ini kelihatan kelihatan apa minyaknya. Kenapa bisa minyaknya? Tapi memang minyaknya ini untuk si kopal ini berbahaya. Kenapa? Saya pernah bikin loh ya, dengan pakai pahan kopal itu mati-matian coy. Saya termasuk yang nggak jago. Bener, tapi teman-teman yang udah bisa ngabisin ini, wah keren, keren, asik ya. Jadi kalau untuk teman-teman pengusaha dupa ya membutuhkan bahasa marketing kemenyan ini, bisa tempel ini pembuat duponya ini nih, si pembuat Birla ini, kerjasama gitu bisa. Tapi kalau bisa saya sarankan ya sebutin aja ini ngomongnya bahan alami bisa ya, atau kita ngomong ya getah lah, bisa lah, getah kayu gitu, getah kayu sebutkan aja, bisa kok liatin di getah kayu lah, jangan tulisin kemenyan kalau bisa ya, jangan kemenyan. Tapi memang misinya orang kan beda-beda ya untuk jalanin dupa itu. Ada yang memang sekedar mencari uang. Itu teman-teman yang sekedar mencari uang ya silakan gunakanlah kemenyan, nggak apa-apa juga. Tapi saya juga menghimbau ini ke semua orang, semua stakeholder yang memang merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan dupa Nusantara yang arahnya memang harusnya menuju hal yang sehat, menuju hal yang baik. Dan ketika itu sehat dan baik tuh akan bersinar gitu loh. Dupa Nusantara kita akan bersinar, orang-orang tuh pasti akan datang seluruh dunia, which is itu pangsa pasarnya lebih besar dari cuma hanya di Bali. Bukan saya menyepelekan saudara saya orang Bali juga. Lebih dikit orang Bali paling kita ngomong let's say 4 juta 5 juta kan, ya, yang memutuskan untuk membeli dupa itu cuma 1,5 juta sampai 2 juta orang. Kalau kita ngomong dunia itu 7 miliar orang sekarang. 7 miliar orang, bisa dibayangin nggak? Kalau 30% aja budaya di dunia itu menggunakan dupa, itu tuh 2,1 something miliar 2,1 miliar. 2 miliar. Penambahan 0 lagi 3 biji, digitnya lagi 3, beda hasilnya. Jadi sekarang tugasnya kita adalah membuat kondisi, membuat apa ya istilahnya,
dunia persilatan dupa Nusantara ini kondusif, sehat, seger, fresh, dan unik, otentik, very original pokoknya. Jadi kita tuh bersinar. Kalau bisa kita bikin rantai yang keren itu. Ada yang mulai dari hulu sampai hilir. Orang-orang yang dupa itu, orang-orang yang main dupa itu hulu sampai hilir tuh kerja sama. Jangan diambil semua. Seberapa gede sih modal lu? Percaya deh sama saya, sudah banyak yang nyoba termasuk saya. Saya berani ngomong begini ya karena memang otak saya juga otak-otak sama lah, otak dagang yang ada di Bali juga sama. Cuma saya tipe yang sudah ditoyor sama alam semesta, men. Sudah digojlokin gitu loh, udah dijatuhin, udah diinjak-injak gitu, udah paling bawah. Terus saya mau lagi bangkit lagi. Saya mulai ngasih tahu nih sama teman-teman yang baru mulai dagang dupa, baru mulai berbisnis dupa. Mulailah dari hal-hal yang mulia, berpijaklah dari ketulusan, itu sedap. Bermula dari kejernihan hati, sedap. Ini keren, dampaknya keren. Orang akan merasakan value yang kita memang capture di dupa yang kita buat. Itu yang penting, mamen. Well, saya rasa gitu aja ya guys ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya masih perlu kritik, komen, apapun lah. Ejekan sedap, bullying apa aja lah. Bentuknya apapun itu bagi saya itu ada sebuah perhatian. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Galungan dan Kuningan. Nih hari ini nih penampahan Galungan. Saatnya teman-teman berkumpul kembali bersama keluarga, menciptakan kehangatan yang itu kayak recharge ya, kalau saya bilang ya, recharge energi kita kembali. Terus kita bisa ya nikmati ya momen saat itu. Momen saat ini itu memang benar-benar kita nikmati. Kita sedang menghadapi apa? Saat itulah yang paling penting. Siapa sih orang yang paling penting di dunia ini saat ini? Siapa sih orang yang paling penting di dunia ini? Orang yang kita temui saat ini. Itu orang yang paling penting. Apa sih momen yang paling penting? Momen yang kita sedang hadapi saat ini. That's it, itu dia. Dan teman-teman muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ya ibadah puasanya dan bisa menemukan pencerahan, bisa menemukan berkah untuk sekeluarga. Asik. Terima kasih. Saya Inyoman Mahabudi. Petang.